لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الترغيب في الجماعة والإمامة والترهيب من التخلف عن الجماعة. Bab at-targhib, anjuran fil jama'ati, di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah, wal imamah, dan anjuran atau keutamaan menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Wa tarhib min at-takhalluf 'anil jama'ati, dan ancaman dari meninggalkan sholat secara berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, salatul jama'ati, salat secara berjamaah, afdalu, itu lebih utama, min salatil fardhi, dari salat sendiri, bisab'in wa ishrina darajat, melebihi, lebih afdal sampai 27 derajat. Perbedaan tuh salat berjamaah dengan salat sendiri. Jadi sayang kalau salat yang 5 waktu masih sendiri, sayang. Usahakan khususnya yang laki-laki mengerjakan secara berjamaah. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang kuat. Apa sih yang dimaksud dengan jamaah itu? Jamaah itu secara bahasa adalah ta'ifah, sekelompok. Wa syar'an, secara syar'an istilahan, yang dimaksud dengan jamaah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam, mengikatnya salat makmum kepada salatnya imam. Itu namanya jamaah. Makmum ikutin imam, harus biniyah, dengan niat. Karena niatul makmum awalan tajib, walil imam khairu jum'atin nudib. Niat makmum hukumnya wajib tuh bagi si makmum. Gak boleh kita ngikutin sholatnya orang tanpa niat makmuman, gak boleh. Makanya waniyatul makmumi awalan tajib, niat makmum hukumnya adalah wajib. Beda dengan imam.
Wa niyatul imam ghaira jum'atin nudib. Kalau imam niat imaman selain sholat Jumat, maka hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Imam sholat maghrib, sholat isya, imamnya kagak niat imaman. Ustadz Indonesia, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, mampunya banyak 1000 orang. Saya akan di luar, dalam 5 orang doang. Ini mampunya banyak, imamnya cuma kagak niat jamaah, maka imamnya kagak ada berjamaah. Kalau makmum gimana? Karena niat makmum hukumnya wajib. Makmumnya dapat jamaah, imamnya kagak dapat. Makanya sayang tuh bagi imam kagak niat imam. Shalli fardhu isya 4 rakaat mustaqbilal qiblah imaman lillahi. Bagi si imam niat imaman hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau dia kagak niat, sah salatnya. Cuma kayak sholat sendiri aja begitu. Walaupun orangnya apa? Kecuali dalam sholat Jumat. Nah, kalau dalam sholat Jumat, imam sholat Jumat wajib niat imaman. Kenapa? Karena dalam sholat Jumat hukumnya wajib secara berjamaah. Kalau dia kagak niat jamaah gimana? Sholat sendiri berarti. Gimana tuh gambaran imam kagak niat imaman sholat Jumat? Hukumnya nggak sah. Mau nggak tahu sahnya sholat Jumat. Gambaran tuh ya. Orang imamnya gak sah, makmumnya sah. Ya banyak gambarannya. Misalnya imam lupa wudu, kalau dia dulu lupa subuh, lupa mandi, kamu sholat jadi imam sholat subuh, selesai. Ada yang baca wirid, Allahumma anta salam, ingat dia. Lah, gua malam dulu kan, belum mandi hadas besar. Gimana? Ya udah langsung keluar aja ya. Mandi dulu, ya. Baru sholat dulu. Makmumnya gimana? Ya sah sholat itu. Karena hadas ini makhfi, sesuatu yang nggak bisa kelihatan, sesuatu yang nggak kelihatan, nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu. Ente punya wudu nih, punya wudu. Ente hadas besar ketika saya nggak tahu. Makanya dikatakan hadas itu amrun i'tibariyun yaqumu bil badan yamna'u sihhatas shalah. Makanya hadas definisinya apa? Amrun i'tibariyun, perkara penganggapan. Yaqumu bil badan, yang ada pada badan. Yamna'u sihhatas shalah, yang mencegah akan sahnya sholat. Orang kalau hadas sholatnya gak sah. Cuma hadasnya apa nih? Amrun i'tibariyun, perkara penganggapan. Gak kelihatan, betul. Nah, makanya kalau imamnya yang gak tahu, gak punya wudu, makmumnya sah aja sholatnya. Kecuali kalau imamnya ada najasah, dan najasahnya najasah zahirah, yang nampak jelas. Yang nampak jelas. Ini dibahas sama ulama. Kalau seperti itu, makmumnya tahu habis sholat lah. Di pijinya imam, maaf, ada kotoran burung misalnya. Jadi yakin nih, pasti dalam sholat, sebelum sholat juga ada. Maka hukumnya gimana? Karena najasah zahirah nampak, maka nggak sah juga sholatnya makmum, wajib mengulang juga. Beda kalau najasahnya najasah yang qalil, yang kagak nampak. Bagi orang yang memandangnya samar, tapi najis, kan juga gak sah sholat membawa najis. Nah, ini dianggap sah sholatnya. Tapi kalau nampak najasahnya, dia nggak tahu, walaupun dia nggak tahu. Tahunya setelah salat, dianggap nggak sah. Kenapa? Dianggap taksir lalai di situ. Karena najisnya nampak. Nah ini kita kembali
Jadi sholatul jamaah ini luar biasa. Definisinya apa? Rabtu sholatil makmum bi sholatil imam. Mengikatnya sholatnya makmum kepada sholatnya imam. Wa aqalluha, dan paling ringkasnya jamaah isnani, dua. Imam sama makmum, dua orang cukup. Dikatakan jamaah dan mendapatkan fadilah jamaah. Cuma wa ma kathurat jama'atuhu fa huwa afdal. Semakin banyak jamaahnya semakin afdal. Gitu aja. Tapi dua sudah dianggap berjamaah dan dapatkan itu fadilah. Jadi orang-orang soleh itu, para ulama-ulama kita terdahulu tuh, mereka kalau tertinggal sholat jamaah support. Bagi mereka itu musibah besar. Kalau bagi kita jangankan jamaah, kagak sholat biasa aja, betul. Kalau bagi mereka tertinggal sholat jamaah, ini musibah. Karena menganggap apa? Ini agama luar biasa. Perhatian bentuk mereka terhadap syariat. Perkara yang sunnah aja perhatiannya hebat, apalagi yang wajib. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau anaknya masih kecil, ada yang meninggal. Datang orang pada takziah, betul? Kan biasa begitu ya. Kalau meninggal datang takziah. Di salami takziah segala macam. Bela sungkawa namanya. Dia bilang kepada hadirin, ma ahwana ad-din indakum. Alangkah ringannya ini musibah ad-din, musibah ad-din indakum. Alangkah ringannya musibah agama bagi kalian. Saya tertinggal sholat jamaah, nggak ada seorang dari kalian yang bertakziah kepada saya. Ya Allah, kesian ini ketinggalan. Tuh, perhatian yang sangat Kalau masalah kematian itu sudah sunatullah dibilang. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Nggak mau gede, nggak mau kecil. Karena takdir min Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentuk perhatian mereka terhadap sholat berjamaah hebat, luar biasa. Sehingga karena sholat kan macam-macam bentuknya. Ulama membagi ada hukum-hukum di dalam sholat berjamaah. Yang pertama hukumnya bisa fardu ain. Fardu ain, yaitu jamaatu sholatil Jumat. Jamaah sholat Jumat bagi laki-laki yang balik, yang berakal, mungkin wajib baginya Jumat dan harus dikerjakan secara berjamaah. Gak ada Jumat sendiri, gak ada. Jadi ketelatan bangun Jumat jam 1 baru bangun. Ya banyak model begitu ya. Begini baru bangunin, takut malakinya. Akhirnya jam 1 bangun. Ya, bukan sholat Jumat. Apa yang diganti sama dia? Sholat apa? Sholat dulu. Jangan Jumat, sholat pada Jumat rakaat la Allahu akbar. Anaknya bingung, kecil ya. Bapak sholat Jumat udah bangun. Di kamar lagi sendiri. Jadi diganti dengan sholat zuhur. Karena Jumat disyaratkan antusalla jamaah, dikerjakan secara berjamaah. Nggak ada ceritanya Jumat sendiri, nggak ada. Walaupun ada gambaran. Nah, begini. Kadang-kadang ada makmum yang masbuk, betul, ketinggalan juga. Banyak orang ketinggalan tuh, datang buru-buru, ya mungkin ketiduran dia. Lihat tuh, kalau dia dapat 1 rakaat bersama imam, dapat 1 rakaat, ya udah tinggal ditambahin sah. Orang pada dia salam, orang imam dia tambahin sah. Dia tambahin. Kalau dia tidak mendapat rakaat bersama imam, dia datang, imam udah tahiyat terakhir. Bisa gak begitu?
Atau gambarannya imam sudah mengangkat kepalanya dari ruku rakaat kedua. Berarti kan udah nggak dapat rakaat bersama imam. Yang model kayak begitu datang telat, lihat udah kelar lagi tahiyat, jangan putar balik, jangan. Tetap wajib berjamaah. Niatnya apa? Niat Jumat. Sholli fardal Jum'ah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tahiyat bersama imam. Imam salam, kan dia nggak dapat rakaat ya. Imam salam, dia nanti teruskan 4 rakaat. Berapa? 4 rakaat. Makanya ada teka-teki dalam ilmu fikih. Shalla bila nawa, nawa bila sholat. Sholat niatnya beda. Sholat niatnya niat. Sholatnya beda, dibalik. Gambarannya apa tuh? Orang sholat tapi niatnya beda. Ini gambarannya orang yang telat, yang kagak dapat rakaat sholat Jumat. Imam bertahiyat terakhir nih, pengen salam dia baru datang, udah usolli fardal Jumat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, duduk. Imam salam nanti 4, niatnya Jumat tapi 4. Itu diantara teka-teki dalam ilmu fikih. Niat tapi sholatnya beda. Tapi kalau dia dapat rakaat, 1 rakaat bersama imam, tinggal tambahin 1 udah. Nah, dan ini bisa bersambungan. Ibn Hajar mengatakan bisa bersambungan. Dia masbuk nih, ulang. Dapat 1 rakaat bersama imam salat Jumat, imam salam, dia naik lagi, betul? Orang 1, dia lagi 1 rakaat, rakaat kedua dia. Ada lagi makmum datang 1, tinggalan juga. Teman dia mungkin ya. Makmum apa dia? Niatnya apa? Sama Jumat juga. Wassalli fardal Jum'ah makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang imam kan rakaat kedua, dia rakaat pertama. Imam salam, dia bangun nih yang masbuk. Datang lagi orang. Ibn Hajar mengatakan sah Jumatnya. Sah Jumatnya. Cuma jarang begitu ya. Yang ada putar balik. Wah, yang ada putar balik ya. Bareng pulang. Nah itu yang pertama. Ya, hukum sholat berjamaah yang pertama fardu ain, yaitu jamaah sholat Jumat. Bagi siapa fardu ain? Bagi orang laki-laki yang sudah balik, sehat dan mukim, bukan musafir. Yang kedua, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kepada siapa sholat berjamaah fardu kifayah? Sama. Ala rijal al-ahrar, bagi orang laki-laki yang sudah balik, fil maktubah, di dalam sholat yang 5 waktu yang wajib. Sholat 5 waktu. Artinya fardu kifayah mesti ada di setiap kampung, didirikan sholat jamaah. Mesti ada tuh. Dalam satu kampung mesti ada orang yang mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kalau misalnya sekampung ternyata mereka sholatnya sendiri-sendiri, kagak ada yang berjamaah, atau ada berjamaah tapi jamaahnya kagak syiar. Nah, disyaratkan juga berjamaahnya mengerjakannya syiar. Syiar artinya apa? Dikerjakan di tempat-tempat umum, masjid, mushola, atau langgar, tempat yang siapa orang bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau hanya di rumah saja, itu nggak syiar. Karena nggak setiap orang bisa masuk ke rumah orang. Jadi kalau dalam satu kampung itu nggak ada yang berjamaah orang laki-lakinya, atau jamaah tapi gak syiar, di rumah masih. Hukumnya apa? Ini kalau nggak ada darurat ya, asimu, berdosa semuanya. Karena hukumnya fardu kifayah.
Tapi kalau ada dalam satu kampung jamaah didirikan dan syiar, walaupun cuma 2 orang, satu kampung, satu tamburan kagak ada yang jamaah, kecuali di musola Khairul Uswah, 2 orang doang. 2 orang doang. Gara-gara dia nih 2 orang, yang lain yang laki yang balik yang kagak jamaah jadi kagak do. Itu namanya fardu. Hukumnya apa? Idza qama bihil ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Ada sebagian yang mengerjakan, maka gugur dosa bagi yang tidak mengerjakan. Dan itu yang kedua. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Dimashqi mengatakan, Syarafuddin Yahya An-Nawawi mengatakan fardu kifayah. Walaupun Al-Imam Rafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Kalau pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, ya kalau sekampung pun kagak jamaah kagak dosa. Karena hukumnya apa? Sunnah. Yang ketiga, hukum sholat berjamaah ada kalanya sunnatun sunnah. Ada kalanya sunnah. Kalau sunnah jelas, ya pahala sunnah dapat jamaahnya. Apa jawabannya? Adalah fin nawafil allati tushra'u fiha al-jamaah. Di dalam salat-salat sunnah yang disunnahkan dikerjakan berjamaah. Ada salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Apa? Salat tarawih, Idul Adha, Idul Fitri, salat sunnah gerhana matahari, salat sunnah gerhana bulan, sholatul istisqa, minta kepada Allah diturunkan Nah, ini macam-macam sholat sunnah yang disunnahkan secara itu sunnah lebih. Kalau sendiri gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Cuma kagak dapat sunnah jamaahnya. Ya, kayak sholat Idul Fitri kadang-kadang ketiduran, malam-malam muter-muter main kolbak tuh ya, udah nggak ada sekarang ya? Ada. Kalau zaman dulu pulang subuh, ya. Lagi pada teler semuanya. Lewat sholatnya, bangun jam 9. Kan kagak sholat itu ya, setahun sekali. Sayang nggak? Sayang. Sholatnya itu dikatakan adaan ila zawal sampai zuhur. Ente kerja jam 10 pagi masih ada. Tapi kalau sudah zuhur masuk, woboat jadi. Jadi gak apa-apa sholat sendiri daripada kagak sholat. Ya gak usah pakai khutbah, gak usah. Ya. Ntar mau ke rumah sakit ya beda. Langsung sholat. Sholat sunnah Idul Adha Idul Fitri rakaatin lillahi. Sangat caranya. Sebelum baca Fatihah takbir lagi 7. Nanti sholat kedua takbir 5. Sama. Itu sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, berjamaah sunnah jama'atun nisa. Jamaahnya kaum wanita. Ya, jamaahnya kaum wanita. Sunnah. Bukan fardu kifayah, bukan, tapi sunnah aja. Perempuan di rumah kalau bisa juga berjamaah sama anak-anaknya yang perempuan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya boleh. Atau misalnya di musola atau di masjid yang disediakan tempat khusus buat kaum wanita. Ada seorang sahabat, itu banyak ulama kita. Mereka itu setelah sholat di masjid pulang ke rumah jamaah sama bininya. Loh, ini kan udah sholat, iya. Sholat yang kedua baginya i'adah namanya. Dan hukumnya jadi makmum, jadi imam, jadi nggak apa-apa jadi imam. Karena sholatul i'adah ini harus dikerjakan secara berjamaah. Jadi sunnah ya kita untuk mengulang sholat, bukan hanya sholat wajib aja. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah tusannu i'adatuha, disunnahkan mengulangnya. Disunnahkan apa? Mengulangnya. Ini faedahnya banyak. Itu udah sholat
maghrib deh, di rumah pulang temenin bini dah sholat jamaah kemudian biar dapat pahala jamaah hebat begitu lah gitu ya, berjamaah. Nah bagi kita yang sholat maghrib yang 2 kali itu, yang kedua namanya i'adatus sholat, mengulang sholat. Bagaimana? Ya kalau kita gak punya utang sholat yang kemarin-kemarin, ya itu baginya nafilah mutlaqah. Tapi kalau ada utang jenis sholat yang sama, ada bayarannya satu di sini. Kan lumayan kan gitu. Lumayan. Jadi i'adatus sholat. Atau sholat sunnah yang disunnahkan jamaah. Apa? Contoh sholat tarawih. Banyak para ulama kita yang mengulang sholat tarawih. Karena sholat tarawih yang paling afdal isrina raka'ah, 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Nah, bila sholat, hari malam sholat lagi. Nah, sholat yang kedua baginya i'adah di sini. Dan hukumnya adalah sunnah. Mungkin kita heran di Indonesia kok orang sholat tarawih 2 kali, masya Allah ya. Masya Allah. Yang 11 aja 12, yang 20 aja bingung kita. Kadang-kadang lihat imam siapa dia? Ya, dia udah deh. Berbalik lah. Masih pilih-pilih imam. Kalau di sana ditarik khususnya di Hadramut itu biasa. Sholat tarawih diulang-ulang. Ya, guru kita Habib Salim udah tua. Dari zaman awal ya, banyak masyarakat sana ada tuh sholat. Yang sholat itu, sholat tarawih itu bukan satu waktu. Kita kan habis sisa aja udah ya. Nah, mereka ini masjid banyak, cuma sholatnya beda-beda. Ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, jam 1, jam 2 sampai sahur. Bingung jadi kita. Pilih aja udah. Biasanya tuh ya minimal mereka 2. Ini yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Ulamanya badannya udah besar, maksudnya udah tua. Bukan masih segar-segar, udah tua. Tetap sholatnya berapa? Tarawih minimal 2 kali. Minimal 2 Umar bin Habib. Pertama di masjid Darul Mustafa 1 juz. Jam 10 ke masjid Pahlawi. Tiap hari begitu. Kadang-kadang kalau masih segar langsung ke masjid Al-Muhtar. Itu jam 12 malam. Sampai 3 kali bayangin ini. Itu bingung ya. Semangat dalam ibadah. Jadi ulama al-amil yang benar-benar mengamalkan daripada ilmu. Udah kita pilih yang dekat, yang dikit-dikit saja. Udah gitu udah put lagi ya. Subhanallah. Ya normal. Nah ini jadi sunnah ya bagi perempuan secara berjamaah. Yang keempat, hukum sholat berjamaah ada kalanya mubahatul mubah. Apa namanya mubah? Mubah artinya apa? Ente jamaah boleh aja, cuma juga kagak dapet fadilah jamaah. Bicara boleh, hukumnya al-fi'lu aw tarku 'ala sawa. Mengerjakan atau meninggalkan sama aja. Meninggalkan artinya apa? Enggak berjamaah atau berjamaah sama. Ya mubah aja. Apa jawabannya? Fin nawafil allati la tusra fiha al-jamaah. Di dalam sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan seperti apa? Rawatib, qobliyah, ba'diyah bermaghrib, sholat duha, sholat witir di bukan bulan Ramadan. Kalau witir di bulan Ramadan sunnah jamaah. Ada perbedaan ya. Kekhususan witir ada di bulan Ramadan dengan 3 khususiyat. Dengan 3 khususiyat. Kekhususan witir ada di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Yang pertama disunnahkan dikerjakan berjamaah. Witir di bulan Ramadan. Yang kedua yusannul jahru fi, disunnahkan diangkat suaranya. Sunnahkan diangkat. Yang ketiga disunnahkan membaca al-qunut fi nisfi tsani min Ramadan, di setengah yang kedua di bulan Ramadan.
Malam 16 sampai akhir Ramadan sunnah di witir yang terakhir membaca Qul. Betul ya? Itu 3 khususiyat, kekhususan perbedaan witir ada di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan akan disunahkan jamaah, disunahkan al-israr, tawasud, pelan aja baca secukupnya kita dengar. Yang ketiga, kagak disunahkan membaca qunut. Ya, ini perbedaan witir bulan Ramadan dengan bukan bulan. Jadi sholat sunnah yang kagak disunahkan berjamaah banyak. Tadi itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, isya ada di sini berjamaah. Ada yang mubah, boleh gak? Boleh gak? Boleh, bicara boleh aja. Cuma kagak dapat jamaah juga, ngapain? Atau masuk juga sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu asal hukumnya berjamaahnya mubah. Tapi banyak orang mengerjakan sholat tasbih secara boleh gak? Boleh. Litansyid, untuk semangat, betul. Kalau sendiri kan repot juga ya. Kalau semangat, kalau beramai-ramai semangat. Oh, jadi semangat tuh, ya. Jadi kalau sholat tasbih berjamaah jadi semangat. Jadi asal hukumnya mubah aja. Jahat rambut berjamaah. Litansyid biar semangat, gitu loh. Paham sholat tasbih ya? Sholat tasbih hebat ini. Pesan Nabi itu kepada Abdullah bin Umar. Sholat tasbih kata Nabi tiap hari. Kalau nggak bisa, ya seminggu sekali. Kalau nggak bisa, nggak sempat, sebulan sekali. Kalau nggak bisa, tahun sekali. Kalau nggak bisa juga, paling kagak sekali dalam seumur. Saking hebatnya itu sholat. Baca tasbih berapa? Semuanya 300 ya? 300 kali. Ya, sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat 150. Ya paham bacaan itu ya? Praktek itu walaupun sekali dalam setahun ya. Ramadan paling gagak sekali sama keluarga kita kerjakan sholat tasbih sama sahabat-sahabat kita yang semangat. Ayo, itu kalau bisa panitia masjid kumpulin ya. Ayo mesti ada nih kita nih di mushola Ramadan ada sholat tasbih berjamaah. Biar semangat habis sholat nasi mandi senampan. Nah, itu. Kalau nggak dibilangin, gue gak datang. Bancingan betul. Ya, semangat orang buat ibadah nggak apa-apa. Yang punya duit keluarin. Gitu. Biar semangatin orang buat ibadah. Halanya gede. Itu yang keempat. Sholat sunnah yang kagak disunahkan Yang kelima, ada sholat sunnah yang hukumnya, ada sholat yang hukumnya itu adalah haram. Serem banget ya, sholat haram. Gimana caranya? Haram terbagi dua. Yang pertama haramun ma'asihah wa haramun ma'adalus sihah. Haram dan sholatnya sah. Yang kedua haram dan sholatnya tidak sah. Pertama haram, sholatnya sah. Apa gambarannya? Didirikan jamaah fi ardin maqsubah, di tanah hasil rampasan. Tahu nih bangunan hasil rampasan, hak milik orang diambil secara zalim. Tahu sadar, sholat juga lagi ke orang. Jamaah lagi di situ. Iya, jamaahnya sah. Asal rukun sholatnya benar, maka sholatnya sah. Dosa dari segi lain. Ya, menguasai hak milik orang dengan yang benar. Ya kayak orang mandi hasil air curian. Mandi hadas besar, airnya air curian. Mandi dulu, air boleh kembang. Mandinya benar niatnya, nawaitu fardhu ghuslillahi ta'ala. Hadasnya kakak gitu. Kakak. Cuma dosa dari segi lain, menguasai, mengambil hak milik orang. Yang kedua, haramun ma'adalus sihah. Hukumnya haram dan jamaahnya tidak sah. Ini bagi yang tahu aja.
Kalau dia sengaja melakukan haram dan tidak sah sholatnya dia. Apa itu gambarannya? Orang sholat biasa bermakmum sama imam lagi sholat jenazah. Lagi sholat jenazah. Dia makmuman sholat zuhur. Padahal tahu ini imam lagi sholat jenazah. Ini gila orang perhatian. Hukumnya gimana? Ya kagak sah. Sengaja dosa dia dan sholatnya tidak. Kenapa nggak sah? Karena af'al zahirah berbeda. Gerakan-gerakan zahirnya berbeda. Maka nggak sah tuh. Yang paling gampang contohnya begitu. Kemudian yang terakhir, hukum sholat berjamaah bisa menjadi makruhatun makruh. Ya kalau makruh sama, hilang fadilah jamaah, bahkan jadi makruh. Apa itu? Makruh hukumnya apabila imamnya adaan, makmumnya robohan. Wa aksuh atau sebaliknya, imamnya robohan, makmumnya adaan. Atau makruh juga, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ini bagi yang tahu ya, bagi yang tahu nih. Oh di fulan lagi sholat sunnah, ya udah jangan jamaah ente sholat wajib. Beda kalau kagak tahu, banyak sih kagak tahu ya. Kita masuk makmuman, kita kagak tahu di bulan lagi sholat sunnah. Allahu Akbar, ikutin aja udah. Dia salah, ya kita kurang tambahin. Kalau begitu kita nggak tahu, dapat fadilah jamaah. Iya, cuman kadang-kadang yang jahil imamnya nih, udah dia salam, dia bilang, "Woi, gua sholat sunnah," dia bilang. Sering gitu ya. Iya. Ya, yang lagi sholat batalin. Ya itu dibilang. Udah. Kagak usah, diam aja udah. Makmumnya, imamnya pun yang tadi yang sholat sunnah diam aja. Diam aja udah, biar dia dapat pahala jamaah. Karena dia kagak tahu. Jangan ngomong, diam aja udah. Ya. Dia pakai ngomong ya. Gua sholat sunnah. Dan makmumnya udah paham juga, dibatalin sama dia. Ya salah dua jadinya. Jadi diam aja. Tapi kalau tahu, makruh. Atau contoh yang terakhir, imamnya orang fasik. Nah, dalam pembahasan itu, imamnya orang fasik, ahli maksiat, bandar togel jadi imam. Oh, Masya Allah. Mungkin ada aja begitu ya. Ya, di Indonesia dimuter-muter jadi mangsa. Imam juga di musola. Nah, kita makmum sama orang fasik, hukumnya makruh. Mendingan cari yang imamnya orang yang adil. Ya, secara zahir aja. Secara zahirnya orang yang mustaqim, sholat, ya, rajin sholat, baik sama orang, udah. Nah, dihukumi aja begitu zahirnya. Nggak usah cari batinnya, nggak boleh. Siapa yang tahu niatnya orang? Itu ranah Allah Subhanahu. Kalau kita hukum zahir aja, fikih hukum zahir. Zahirnya baik, nampak khair baik, insyaallah. Begitu. Nah, itu hukum-hukum dalam melaksanakan salat berjamaah. Kita baca lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi